Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur di mana berada. Siang hari ini kita bertemu lagi dalam acara kita obrolan UMKM ya, loka kita. Nah, sebuah tema yang menarik dan juga subtema yang spesial. Ini tentang apa nih Cik Gaya? Ya? Kita akan membahas tentang temanya mengutamakan memanfaatkan produk anak bangsa, ya. Dan subtema kita adalah mengolah kelapa muda jadi dessert kekinian. Wah, cak mana cerita itu ya. Sudah hadir tentunya di studio perempat dari Palembang saat ini, cantik, muda, ya. Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita akan memperkenalkan narasumber kita, owner dari Coco Jello ID, ya. Putri Humairah SPSICH. Oke, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam, Cek. Iya, ini Cek manggilnya Putri Boleh. atau Humairah? Iya. Kami biasanya dipanggil Kak Putri. Kak Putri ya. Iya Iya. kan kalau Humairah tuh yang kemerah-merahan. Iya, benar. Iya. Itu katanya pujian Rasulullah untuk ini ya, Masya untuk Allah. istri tercinta ya, Dek, ya. Amin. Oke, Putri di suasana tentunya siang hari ini ya, senang sekali rasanya tentunya kita bersama perempat RRI Palembang pacak kehadiran Putri ya di studio kami dalam acara obrolan UMKM di hari ini terkait dengan usaha yang Putri jalani. Nah, dan yang pasti tema kita adalah mengutamakan memanfaatkan produk anak bangsa dengan subtema mengolah kelapa muda jadi dessert kekinian. Nah, kalau kita boleh ngomong-ngomong Putri, sebenarnya kalau kita ngomong ke usaha ya itu ya, sebenarnya banyak beragam usaha kuliner kah atau segala macam ya itu kan. Nah, yang menarik untuk kita ketahui sebelumnya tuh Putri mulai usaha ini kapan? Awal mula itu pada tahun 2020 ya, Cek. Waktu zaman Covid. Oke. Corona. Pas masa Covid nih, An? Benar. Itu sekitaran bulan Juni atau Juli gitu, 2020 itu pas banget waktu Lagi Corona naik-naiknya lagi Covid. naik-naiknya. Nah, di situ kami buat produk yang sehat gitu. Yang melatar belakangi Putri memilih usaha ini ya tuh. Nah, apa kira-kira cerita yang melatar belakangnya? Awal Cik, Tuna? mulanya itu, Cek, karena kami ini seneng sama kelapa. Aha. Karena kami Ini ini kelapa ya. Jangan sampai terbalik kayak nyebutnya ini kepala. Dengan kelapa, oke. karena kami itu emang jiwanya itu emang dari kecil itu udah berkaitan dengan kelapa gitu. Oh. Cak Awal mana cerita itu Cak ya? mana cerita ya? Cak mana ceritanya ya? Karena kami itu dari kecil itu kan ikut pramuka nih, Cek. Praja Muda Karana. Benar, tunas kelapa kan. Tunas kelapa dengan lambang tunas kelapanya. Benar. Jadi kami itu ketika sudah habis nih masa senang-senang belajar di pramuka, kami timbullah ide gimana sih kalau misalnya kelapa ini bisa masih hadir di kehidupan aku gitu, walaupun tidak kegiatan pramuka tapi masih berkecimpungan nih di Iya, itu yang yang kaitan dengan kelapa ya. benar ya. Nah, Jadi ini kan timbullah terus inovasi seperti ini. Karena awal mulanya juga aku itu seneng banget sama kelapa muda gitu. jadi dari hobi namanya makan kelapa muda. Iya, benar. Kemudian juga berkaitan dengan hobi jadi Benar. pramuka. Yang pramuka ini dikenal dengan apa? Lambangnya tunas kelapa. Tunas kelapa. Jadi berharap tunas kelapa akan selalu ada di hati. Bener, saking kecintanya itu kan. Memang kalau kita lah cinta berbek gitu ya. Pokoknya kalau pacak di sendi kehidupan kita tuh itu benar. akan selalu ada ya. Benar. Oke, ini Jadi kan tenang terus kan. Oke, ini kan menarik nih. Putri memulai usaha itu di tahun 2020 saat Benar. corona lagi melonjak-lonjaknya. Sementara usaha wong lain pada tiarap kalau Benar. kan. Nah, ini Putri malahan memilih langkah yang termasuk luar biasa ya. Karena kenapa? Wong tiarap, Putri mulai usaha. Benar. Terus usaha Putri ini ada kaitannya adalah untuk kesehatan juga gitu kan. Nah, ini apa maksudnya ya? Ketika pertama kali memulai gitu kan. Ini kan pasti tidak mungkin langsung simsalabim gitu langsung bisa cak sekarang sudah banyak dikenal gitu kan. Nah, itu pertama kali merintis usaha itu apalagi di musim corona, itu cak mana cara Putri untuk bisa menggait uang tertarik dengan apa ya usaha yang Putri jalani.
Sebenarnya awal mulanya itu dari kita itu dari relasi ya, Cek ya. Relasi, oke. Benar. Penting relasi. Benar sekali. Itulah tadi manfaatnya organisasi tadi kan. Dari relasi kita pertama itu kita bikin IG-nya, sosial medianya dulu. Kita follow nih teman-teman terdekat gitu. Awal mulanya tuh dari teman terdekat kita, Cek. Kita tawarin nih, aku jual ini nih, mau nggak? Kita adain promo gratis ongkir gitu segala macam. Kita foto produk dulu kan, kita riset dulu. Awalnya mulanya itu nggak langsung pakai batok kelapa sebesar ini kan, pakai kap-kapan dulu gitu kan. Kap-kapan ini ya kelapanya ya. Bener. Kalau aku sih awal mulanya tuh nggak harus bom viral gitu, nggak, Cek. Jadi ibarat kata tuh pelan-pelan baik, pelan-pelan. Yang penting konsisten gitu kan. Nah, jadi cara kami yaitu kita buat sounding bahwa ini cocok nih untuk waktu itu zaman corona itu isoma kan, isolasi mandiri. Isoma ya. Betul. Ternyata pada tahun 2021 itu booming. Tapi walaupun nggak viral secara Palembang ini enggak. Boomingnya itu di sini yang beli itu bukan saja teman-teman, tapi ternyata ada orang lain dari kayak dokter itu, kayak tenaga kesehatan gitu. Oh ternyata di sini kami riset, oh ternyata produk kami ini bermanfaat itu untuk pada masa lain. Corona. Pada masa corona itu. Jadi itu yang melatar belakangi ya. Iya benar. Jadi kami tuh kuncinya adalah konsisten. Masalah hasil uangnya berapa kami belum ke sana gitu, Cek. Eksis dulu gitu. Yang penting eksis dulu. Yang benar. Oke, jadi artinya ketika pertama kali memulai usaha untuk bisa mempublikasikan, untuk bisa mengenalkan itu dimulai dari sosial media. Jadi dari sosial media, ketika sosial media sudah mulai ini banyak yang ini mengenal, termasuk dokter-dokter, Cek itu. Benar, Cek. Dan memang kan kalau Cek ingat dulu waktu pas kita zaman Covid kalau ngomong ke masalah untuk kesehatan minuman salah satunya disebutnya adalah Dogan katanya. Benar, Dogan. Jadi ternyata Anda termasuk jenius ya. Memilih usaha yang aduh kayaknya ini musim corona nih ini nyari loka tadi kan. Ya, memang kita nak sejak gue ini lagi sejak enggak boleh selawat citak kan. Oke, ini menarik nih Putri. Dogan nih. Dogan jenis apa baik yang dijual oleh Putri dari awal mula sampai dengan saat sekarang ini kan sampai jadi koko, tapi di koko. Nah, tadi koko atau seperti apa nih? Bukan. Kita ngambil dari Koko Jelo. Koko Jelo, oke. Koko itu kan kelapa gitu, coconut dari coconut gitu. Coconut, Koko Jelo. Awal mulai itu, Cek, kami ngambil satu jenis dogan gitu. Dari tahun 2020 sampai 2025 ini. Dogan kami ngambilnya dari dogan jalur gitu, Cek. Dogan jalur. Jadi dari ini bahannya dari jalur. Dogan biasa sih kayak pada umumnya di jalan-jalan itu. Kami inovasiin, kami cari yang ukurannya besar gitu. Jadi kami itu kalau yang batuk ini ada dikontrol sendiri, Cek, ukurannya, bentuknya, airnya, nggak sembarangan ambil comot itu enggak. Harus dilihat dulu, dicek dulu bentuknya sesuai apa enggak gitu kan. Nah, ketika baru bulan-bulan ini 2025 ada satu jenis baru dogan baru. Jenis dogan baru. Namanya kelapa pandan. Kelapa pandan. Apa manfaat kelapa pandan dan perbedaannya dengan mungkin dogan-dogan lainnya? Ya, bedanya ini kelapa pandan ini dia ini ada aroma pandan, lebih manis dan rasa pandan gitu, Cek. Oh, ada rasa pandannya juga. Iya. Sebenarnya ini bibit kelapa pandan ini dari Thailand langsung, Cek. Oh, bibitnya dibudidayakan di Sumsel ini. Rata-rata di Palembang itu nggak ada sih, bukan nggak ada, sedikit, tapi kebanyakan itu di Banyuasin, di perbatasan antara Palembang Banyuasin itu kebunnya itu. Ya, enggak maksud cewek ini kalau misalnya sekarang kan jualnya bukan cuma dogan yang kelapa biasa ya, tapi juga sudah ada jenis kelapa pandan gitu kan. Nah,
di mana kelapa pandan ini kalau cek gaji enggak mungkin galak cek gaji di arah perumahan gitu kan gitu galak ini itu rasanya tidak pernah nemu cek gaji. Belum pernah nemu karena cek gaji galak minum dogan juga kan itu kalau lagi dicicipi cek. Jadi belum pernah nemu yang namanya dogan apa koko pandan ini tadi jatuh rasa itu bisa mendapatkan apa inovasi akhirnya ada dogan koko pandan itu dari mana Putri? Itu kita cari cek karena ini kan karena kayak pertanian ini kan update nih cek. Update, oke. Sebenarnya kelapa pandan ini kalau di luar udah banyak gitu. Ini nih kayak kalau di mall itu coconut tam itu cek yang satunya yang kecil itu yang harganya 30 sampai 40 ribu itu. Nah itu kan kalau itu kan diekspor nih dari Thailand gitu kan. Nah kalau ini dari katuang kelapa sultan. Benar. Tuh gagahnya kelapa sultan. Nah kalau ini dibudidaya langsung dari Sumatera Selatan gitu. Dan emang stoknya itu limited emang cek baru limited sekarang edition, ya? Yang kelapa pandan ini kan. Nah jadi kalau yang kelapa pandan ini kami buat cuman untuk diminum. Bukan dijadikan jelly. Karena rasanya itu lebih manis gitu kan. Kalau yang untuk di jelly ini kami pakai kelapa jalur tadi cek. Pakai kelapa jalur. Yang kelapa biasa yang di pinggir-pinggir itu kan. Ini kalau misalnya dodolor mungkin yang ada di rumah ya yang nengok kita lewat YouTube atau juga mungkin menyaksikan kita lewat era digital di sini kejingaan secara langsung ya kejingaan ada 2 kelapa sikok kelapa pandan. Yang sikok lagi yang koko jelly ya. Iya, koko jelo ini adalah kelapa biasa dogan biasa itu kan yang modifikasi diolah jadi jelly. Diolah jadi jelly. Itu cak mana pengolahan? Ada rumus apa kiko pacak jadi diolah itu tadi tahu cik kayak kalau misalnya yang namanya minum dogan itu paling pakai susu atau minum pakai minum yang cek itulah. Amun itu yang dipanggang itu itu cek gitu kan. Nah, ini sebuah inovasi baru cek. Benar. Itulah kenapa waktu awal-awal itu jargon kami adalah cara baru minum air dogan gitu. Bener kan cara baru sangat kan? Kekinian ya anak muda banget. Iya benar. Cara baru minum air dogan. Selama nih ngokop selama nih ngokop sekarang pakai sendok. Iya, selama ini tidak pernah pakai sendok. Iya benar. Terus kado cair kan jadi ngokop, ini kan padat. Jadi kami olah dulu, bukan dulu sih. Kami olah itu dimasak cek. Seperti biasa kita masak agar kata wong tuh kan. Nah, dikasih ada bubuk jelinya, dimasak biasa. Dogan tadi? Airnya cek, jangan teko batoknya. Mutung deh ya. Terus airnya itu dimasak, kita kasihin jelly cek, udah masukin di itu, di batok atau di cup gitu kan. Di dalamnya itu kalau orang itu kan yang jual-jual itu airnya aja gitu kan cek, dikasih gula banyak gitu kan. Kalau kami ini di dalamnya itu kalau yang original yang putih air kelapanya aja itu nggak pakai gula. Nggak pakai gula karena langsung dari manis dari air kelapa tadi. Kami kasih nata de coco di dalamnya itu kan. Kan kalau kebanyakan orang itu kan paling seneng nata de coco itu kan, cek semua orang pasti seneng kan. Kami inovasi pakai itu cek. Awal mulanya itu belum pakai susu nih, original biasa. Kita mengikuti pasaran karena misalnya ada temen nih, Kak tambahin dong susu kayaknya enak. Oke lah. Berdasarkan request dari customer bener. Jadi kita itu bisnis itu harus mengikuti tren dan juga perkembangan apa yang permintaan dari customer ya. Bener. Apa lo mau gue ada gitu kan. Iya. I like your style. Apa lo mau gue ada ya. Iya benar. Masuk akal masuk angin kan. Udah masuk angin keroan. Nah jadi gimana nih kami itu minta nih yang ada agak manis pakai gula tapi tetap sehat nih.
Jadi kami nggak pakai SKM nih, yang ketika susu ini kami pakai susu UHT, Cek. Oh, pakai susu UHT. Dan sedikit gula gitu. Emang kalau karena masih mempertimbangkan kesehatan juga iya, ya. karena kami kan jargonnya sehat gitu kan. Kalau kebanyakan gula diabetes. Kagilah diabetes puluh. Nah, bener kan. Gak ini makan diabetes lah, omongan katanya untuk kesehatan. Iya, kan? bener kan. Karena Cek, apa yang kami jual ini kami juga makan gitu, Cek. Oke, untuk konsumsi kan? pribadi juga. Jadi kami pakai susu nih. Kami pakai susu, gulanya sedikit, itu kan. UHT kan mahal juga kalau misalnya dibandingkan dengan yang kental manis ya. Bener. Kalau yang kental manis itu ya memang untuk pakai kental manis. Ini ya, itu kan lebih harganya lebih murah dibandingkan UHT. Bener. Apakah tidak mengalami kerugian? Maksudnya dari kalkulasi, Cika ini nggak tahu baik. Tapi inilah gunanya kita ngobrol ini, gitu kan. Mana tahu ini membuka wawasan dari dulur pendengar lainnya, itu kan. Untuk ya kita jangan pernah berpikir bahwa kayak kalau sana ini jadi saingan ya, karena masing-masing kan punya rezekinya masing-masing kan. Benar. Nah ini kira-kira Cak Ono. Sebenarnya Cak, kalau nak diomong ke rugi apa tidak rugi itu tuh relatif dari mana persepsi kita kan. Kalau aku sih di sini bisnis harus kasih yang terbaik itu, karena apa yang kita kasih itu yang kita dapat gitu kan. Jadi kita jangan bahan seadanya tapi untung besar gitu kan. Kalau misalnya rugi tidak mungkin sampai hari ini kan, gitu kan. Kalau nanti itu balik lagi, kalau nak rugi tidaknya itu relatif, Cek. Relatif, oke. Tapi kalau uang jualan itu kan tidak mungkin rugi kan, Cek, walaupun untungnya dikit, gitu kan. Yang penting eksis dulu, uang kenal dan uang suka ini. Ini eksis dulu, uang kenal dan uang suka. Kan ketika kita merintis ya, Putri kan uang tidak dulu langsung simsalabim bisa tak baca tahu. Pernah tidak Putri berada di titik dalam arti kata ketika mau mulai sebuah usaha, kadang ada uang tuh maju mundur. Kira-kira laku apa tidak? Ada ndak yang nak belinya? Kita kan masih berpikir ke pasaran situ. Karena kenapa? Berkaitan dengan modal. Dan sampai kayak gitu sudah keluar modal, ternyata ada kati yang beli, misalnya kan akhirnya menjadi sebuah kerugian, gitu kan? Nah, pernah ada di titik itu, maksudnya yang dalam arti kata Putri itu punya pikiran, kaget laku dah kayak Cak Mano ini yang membuat uang tuh kadang tuh maju mundur untuk memulai sebuah usaha. Pernah enggak Putri mengalami hal tersebut? Ini ya, Cek, percaya tidak percaya, tidak pernah. Percaya, Cek. Percaya, Cek. Tidak pernah ya? Alhamdulillahnya itu tidak pernah. Berarti ini apa, tingkat kepercayaan dirinya tinggi nih Putri ini. Bener. Aku tuh Cek ini, Cek. Apa sebenarnya apa sih yang perlu kita kejar, Cek, itu nakan karena segala sesuatu itu kan sudah ditentukan galau kan. Jadi aku tuh berprinsip kita harus berprasangka baik sama Allah. Nah ini vision aku nih, ya Allah, gitu kan. Aku suka nih, aku cinta nih. Kayak ini, inovasi ini. Aku teliti bagaimana cara buatnya, bagaimana bisa packaging bagus, rasanya bagus. Jadi ketika jalan baik itu kita tidak usah mikir untung rugi, ada yang beli apa tidak. Tidak usah dulu untuk awal-awal ini, tidak usah, dan untuk seterusnya tuh tidak usah itu. Akhirnya menimbulkan ketakutan ya. Iya, tidak butuh sebenarnya dalam bisnis itu, tidak butuh harus pemikiran ada yang beli tidak ya, lagi tidak laku ya. Kalau aku prinsipnya misalnya sudah stok nih, sudah batas waktunya udah laku, ya udah ini rezeki untuk aku dewe, aku makan dewe, atau kita bagikan ke sedekah ke iya. Jadi jangan belum apa-apa sudah bikin kepala kita penuh kan, gitu kan. Akhirnya dengan buruk sangka kita ya. Bener. Ibarat kata tuh, Cek, jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi, gitu kan. Jadi kita tuh harus berprasangka baik sama Allah nih. Apa yang kita pikir ke, itulah yang Allah jadi ke, gitu kan. Jadi kalau kita misalnya buruk prasangka kita, maka buruk juga yang akan terjadi, gitu. Benar. Saya suka kata-kata ini. Oke, Put, ini menarik nih ya, dari kelapa muda itu yang terjingok, yang terbuka tuh ya. Iya, benar. Ini kan yang pandan ya. Yang ini pandan. Yang siko ini tadi apa? Kelapa jelo biasa. Ya. Koko jelo. Nah, yang koko jelo itu ada buah-buahannya segala macam. Iya, benar. Nah, itu inovasi juga. Inovasi juga. Sebenarnya aku tuh ada satu. Ini maksudnya inovasi dewe atau kartu nyingok juga dari apa, kan ada ini kadang mulai usaha dari YouTube, Cek, itu kan ini. Kalau Putri memulai dewe atau Cek mana nih? Pertamanya, Cek, aku tuh suka kuliner, pernah lihat suatu Samu pun. Samu.
Baik itu Hobi kuliner makan makan. ya. Terus ya. Terus Nah lanjut, pernah ya. waktu itu karena pada saat itu emang lagi booming di dunia mungkin Cek ya. Kelapa jelly itu baru-baru 2020-an Tahun 2020. atau di bawahnya gitu kan. Kami tuh emang sudah pengen gitu bikin olahan ini kan, cuman belum tergerak tadi kan karena sibuk rumah tangga, anak segala macam kan. Kami tuh pernah melihat suatu postingan dari di luar Palembang ini, Cek. Iya. Emang kelapa jelly nih. Tapi apa? Inspirasinya emang dari situ. Kami inovasi lagi. Inovasi Dengan sendiri. style sendiri kan. Ibarat kan istilah orang tuh ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya. Ya. ATM isi. ATM isi. Jangan ndak isi sampai 3 bulan. Yo, kena blokir. Terus lanjut. Oke, jadi Itu, amati, tiru, amati, dan tiru, modifikasi. modifikasi. Tapi jangan apa? Tumplak-blak maksudnya. Itu kan. Ya kita kayak resep kan kita enggak tahu nih. Iya. Kita jingok band kan. Pasti tidak mungkin 100% dia ninjok tahunya resep dia, itu benar. Bener. Jadi kami cari dewek ilmunya bagaimana sih bikin jelly yang bagus, yang tidak berair gitu. Bagaimana sih bisa buat dogan ini bisa jadi putih, bersih gitu kan. Kami itu sekitaran setahun lebih sampai bisa packaging yang bagus gitu kan. Bagus. Sampai pada akhirnya kami bisa pakai cap kayak gini, Cek. Oke. Itu sejak kapan tuh? 2025. 2025. Oke. Lebih dikenal lagi begitu ya. Benar. Kami rebranding juga kan kayak dari segi logo segala macam kan. Nah, itu cap itu aja kan perlu modal yang besar nih. Itu kan kayak cap itu bagaimana cara mengaplikasikannya gitu kan pakai baja gitu kan, Cek. Nah, itu jadi kami tuh emang ada inspirasi dari orang, tapi kami modifikasi dan ilmunya kami cari sendiri gitu. Dari resep, buah-buahannya gitu kan. Bagaimana cara noppingnya, bagaimana cara masang plastik ini kan itu. Itu terkait dengan packaging ya. Benar. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu nih juga ngomong ke dogan ini termasuk bertahan lama atau tidak? Kalau bertahan lama ini berapa lama sih bertahannya? Kalau kayak yang ini kan belum dibuka kan nih, Cek. Ini bisa tahan 5 hari di suhu ruang. Di suhu ruang. Ya, yang kelapa pandan ini. Tapi dengan catatan ruangan itu tidak lembab gitu kan. Kering. Kalau ini enggak usah dimasuk kulkas ya itu kalau. Bisa 5 hari. Kulkas 5 hari. Posisinya jangan bocor, jangan terbuka. Ininya masih kan. Dan kalau misalnya di dalam kulkas 2 minggu bisa, Cek. Kalau dalam kulkas 2 minggu. Oke. Pasti sama tadi syaratnya jangan terbuka. Nah, kalau yang jelly itu dia antara 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Ini tidak ada menggunakan pengawet apa-apa ya, tidak. Benar-benar murni. Nah, jadi cara penyimpanannya itu kalau misalnya kayak ini 3 sampai 4 hari nih. Di suhu yang dingin. Suhu dingin, oke. Bisa di freezer tapi keras. Iya, pakai pas nama jadi es batu dia. Iya, jadi laju nak nyengkek ke pojok kompong dulu iya, biar dia cair kan. Jadi es batu dong. Kalau di suhu ruang itu seharian, Cek. Seharian. Benar. Oke, Putri, nanti kita bakal lanjut lagi. Bahasanya nanti ya. Iya. Kaget. Ayo kita bakal lanjut lagi. Kita dengarkan dulu sih kok lagu pilihan berikutnya. Ado dari punya Zahra Izati dengan Sanjo ke Palembang. Yuk Sanjo ke Palembang, Palembang. Yuk Sanjo ke Palembang, Palembang. Mamang bici abae boyai nyai. Dolor-dolor konco-konco mampir ke Palembang. Yuk Sanjo ke Palembang, Palembang.
Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, dulur di mana berada masih di Perompat RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan dalam obrolan UMKM Loka kita dengan tema mengutamakan memanfaatkan produk anak bangsa dan subtemanya mengolah tentunya kelapa muda menjadi dessert kekinian. Nah, ini bahasa kekinian ya. Tentunya masih bareng Putri Humairah ya, kita owner dari Coco Jelly ID. Oke, kita berlanjut lagi ngobrol sama Putri ya. Oke Putri, ini tadi sudah panjang lebar tadi bercerita tentang sejarah, sejarah awal mula, awal mula tentunya memulai usaha, itu kan. Ada tantangan enggak kira-kira ketika memulai usaha pertama kali? Pertama kali? Iya, tantangannya sampai dengan saat ini mungkin ada tantangan yang dihadapi? Banyak sih Cek. Kalau pertama kali itu ya tantangannya itu waktu antara antara ngurus keluarga, suami, anak gitu kan. Karena pada saat aku buka usaha ini Cek, itu 4 bulan setelah melahirkan anak kedua. 4 bulan? Iya. Ternyata Anda sangat kreatif ya. Udah masih kecil lah sudah mulai usaha. Oke, lanjut. Terus? Iya. Ya itu tantangannya itu waktu sih Cek, sama ide. Oke. Jadi terus berpikir untuk inovasi apa lagi? Benar. Gitu ya. Bagaimana kita terus memasarkannya gitu kan. Nah, tapi emang pernah kalau aku sih waktu stuck itu udah ada kepikiran untuk khawatir gimana ya ini gimana. Kalau misalnya lagi stuck ya udah aku stop dulu jualan. Gitu. Ada masanya kita ada masanya kita di titik. Sudahlah lagi daripada juga ndak do tumak nina aja kita ndak do hati itu ndak do berjalan sesuai dengan yang diinginkan ya. Kalau aku jadi bukan Cek itu Cek. Jadi barat kata tuh sibuk nih. Kayaknya waktunya nih belum pas nih, misalnya suami lagi kerja nih, nggak ada yang bantu, ya kita fokus dulu sama anak, ya sudah stop dulu. Walaupun pada stop itu ada bayang ngechat, Kak ready nggak, Jadi aku siasatnya PO Cek. Jadi buka PO. Barat kata tuh kalau kita lagi libur, Cek, itu kan meliburkan diri, itu kan. Iya. Kita karena kita ownernya kita meliburkan diri ya, Bener. Karena awal-awal mulanya itu kan kita belum punya lapak nih Cek. Oke, sekarang? Sekarang alhamdulillah sudah punya. Di mana posisinya? Kita berkolaborasi sama Agam Pisan Jilid 2. Agam Pisan Jilid 2. Di mana tuh lokasinya? Lokasinya itu di Bekangdam Cek, masuk di TNI. Oh, Bekangdam. Deket di belakang wali kota itu Cek, ada markas TNI. Iya, Masuk di situ. Itu dulu nama kafenya Rajo Tentral Cafe. Oh, saya pernah makan di sana. Iya. Iya. Tapi ini manajemennya udah baru, Cek. Udah diadopsi sama Agam Pisan ini. Nah, Agam Pisan ini kan udah punya satu nih. Nah, mereka buka cabang baru. Ialah di Rajo Tentral Cafe ini. Nah, di situ tempatnya bagus, Cek. Iya, tahu sih. Jadi bagus. Jadi pas untuk kami yang suasananya itu kelapa gitu kan. Iya. Karena di Palembang ini kan enggak ada pantai. Betul. Jadi kita di pinggir Sungai Musi. Gitu. Apalagi lagi cewek kan ibarat ngobrol santai dengan keluarga gitu kan. Ditambah dengan minum Coco Jelly. Akan semakin terasa cak mana gitu kan. Iya. Ini kan sebuah inovasi kekinian ya. Jadi kan marketnya tuh yang di Peci apa nih? Yang di Peci ya. Ya, bakso kita Palembang Peci. Yang dituju. Kita Palembang namanya Peci ya. Sebenarnya produk kami itu semua kalangan bisa makan, bahkan dari bayi pun bisa. Oh, marketnya. Marketnya. Tapi dari segi tidak worth it-nya, itu kami mecikan itu agak ke atas Cek emang. Oke. Kayak
anak-anak muda cek itu kan yang udah kerja. Iya, biasanya kan mereka balik-balik gawe nyantai-nyantai dulu di kafe, ibarat katanya itu kan. Kayak kafe tentara itu kan. Benar. Kalau misalnya kayak anak-anak sekolah itu beberapa cek. Itu menjanjikan atau tidak sampai dengan kan 2020 sampai dengan 2025 ini sudah kurang lebih hampir 5 tahun. Menjanjikan atau tidak? Alhamdulillah menjanjikan. Apalagi pada saat waktu kami online itu cek, pada saat puasa dan mau lebaran itu. Puasa memang dicari wong kan memang itu. Lemaknya panas gelegek kan. Iya. Jadi kami itu apalagi mau deket-deketi lebaran gitu, kami buka hamper cek. Buka hamper. Jadi kan ide itu tuh kan harus harus apalagi ada terus untuk bisa narik uang tuh bisa ini. Bener. Karena kan kayak maaf nih, bukan menyenggol produk yang lain, kayak mungkin orang berpikir kue basah atau kue kering gitu ya, kayak toples-toples itu udah biasa. Terus juga kayak kue basah itu kan agak mahal kan cek ya. Nah jadi kami itu konsepnya kayak gini, hamper yang worth it dibeli, tapi tampilannya itu gak malu-maluin gitu kan. Ibarat kata tuh uang dapat ini mahal ya kayak itu kan. Bagus ya mewah ya. Nah, padahal harganya tuh worth it itu. Jadi tapi imajinasi uang yang menerima itu ini mahal. Mereka gak tahu dia ya bahwa harganya itu masih sesuai dengan kantong gitu kan. Benar. Iya. Nah, pernah enggak mendapatkan komplain ketika yang namanya kita kan usaha, tidak mungkin nih uang tuh suko galau atau ini. Pernah enggak mendapatkan komplain dari customer? Kalau komplain itu tuh pernah cek, tapi bukan komplain yang kayak mana, balik lagi ke selera. Kalau misalnya uang ini pemanis nih, campah cek itu. Padahal gulanya itu lah 2 sendok gitu kan. Tapi ngomong ke kalau nak manis tengok aku. Iya. Nyingok cik ayo. Manis kan. Terus terus kalau misalnya kayak karena ini alami kan cek, kadang tuh kita tidak bisa menebak. Kadang hari itu tuh sudah kita press bikinnya produknya, tapi tiba-tiba ada baik kayak gitu, entah di customer itu tuh cara penyimpanannya salah atau gimana. Kak kok ini udah blendir, kok ini udah ini cek tenang. Paling dari sekitar itu sih cek, tapi kebanyakan ini responnya positif semua cek. Kalau seandainya pernah mendapatkan komplain seperti itu, apa yang dilakukan? Kami ganti produk baru. Untuk produk baru. Karena tidak mau mengecewakan customer ya. Karena bagi kami itu kepuasan pelanggan adalah nomor 1. Ini bahasanya tingkat tinggi, tingkat dewa galau, luar biasa. Ibarat kata tuh misalnya dia komplain nih, ngapa bentuknya beda, ngapa ini misalnya rasanya beda, kami ganti langsung. Kami ibarat kata tuh servis benar yang kencak. Misalnya hari itu kami ganti atau besok kami ganti dan kami kirim ke rumahnya gitu cek. Kalau untuk harga sendiri mulai dari kisaran berapa? Awal-awal itu tuh karena mengikuti harga pasar kan naik terus kan bahan baku cek ya. Apalagi kelapa kan sekarang lagi tinggi-tingginya. Benar. Kami kisaran dari 30 sampai 55.000. 30 sampai 55.000. Kalau yang misalnya 30 seperti apa? Ini aja cek, nggak pakai buah. Nggak pakai buah. Nggak pakai buah. Kami tuh ada grade-nya cek, kayak misalnya topping ini, ada yang buahnya seabrek gitu, lebih banyak lagi ada. Nah jadi satu porsi ini bisa untuk 2 sampai 3 orang. Sebenarnya worth it sih dengan harga segitu. Harusnya harganya 55, tapi itu tuh sebenarnya untuk 3 atau sampai dengan 4 wong ya gitu ya, 3 sampai 4 wong. Tidak perlu mahal kalau seandainya 50 tuh kan. Dibagi untuk 4 kan. Buahnya banyak seabrek-abrek kan itu kan. Ya reganya kalau dibagi 4 ini 12,5 sewang cuma kan. Apa dia uji kita? Kalau yang mahalnya itu kalau seandainya untuk kita di Wian mungkin kan. Ini kan rami-rami kan. Tapi aduh cek, dia itu bisa habis 1 batuk itu sendirian. Kali dia udah makan kali. Bener. Jadi ngagas ini.
Nemu aja dia. Kami biasa kan berdua gitu atau berempat. Ini ada satu habis Cek sampai ke daging-dagingnya itu habis gitu. Kali digawe wong izin kali makan. Doyan. Oke, kan kalau yang namanya kita memulai usaha itu kan tujuannya adalah satu, kita menjadi bekerja dengan diri sendiri, kemudian juga tentunya membuka lapangan pekerjaan untuk yang lain gitu kan, artinya berdaya guna untuk yang ada di sekitar. Sampai dengan sekarang apakah ada mempekerjakan orang lain? Ada Cek, alhamdulillah. Aku berapa tuh pekerja sekarang? 2 udah. Sudah 2. Alhamdulillah lebih baik dari yang kemarin. Oke. Aku sih nggak perlu muluk-muluk sih Cek, harus banyak, harus ini kan, karena mengelola SDM itu sebenarnya lumayan susah gitu kan. Mencari yang partner yang jujur gitu kan susah. Kalau kita dapet yang SDM yang jujur, lawyer itu sudah sebuah rezeki gitu kan. Tambahan rezeki dari Allah benar. Tapi di sini karena aku udah punya tim nih, jadi PR sekarang yang baru ini adalah gimana kita merawat SDM gitu. Merawat SDM-nya. Harus dirawat gitu kan. Yang gimana kita harus kalau misalnya mereka salah, jangan ditegur di depan orang rame gitu kan. Siapapun kan kalau misalnya itu pasti kan akan malu ya, terkait dengan harga diri juga kan. Bener. Karena kan setiap orang itu punya harga diri dan punya marwah gitu kan. Betul. Walaupun kita benar, kalau cara kita salah ya tetap dia pandang salah. Benar. Oke, Put, kan ini terkait dengan makanan untuk legalitas usaha cak mana nih Put? Nah itu legalitas ini sebenarnya udah banyak yang mau bantu sih Cek sama kami kan. Kayak NIB ya, nomor induk berusaha. Kemudian kalau misalnya yang terkaitan dengan kuliner ya, Hakinyo, kemudian juga PIRT lah kira-kira seperti itu siapa tuh? Kalau NIB kami udah ada, kalau ini masuk ke kemarin udah halal ya itu ya, ada juga ya. Ini lagi proses untuk pembuatan halal Cek. Nah kalau PIRT kemarin udah mau proses, tapi katanya produk kami ini nggak masuk ke PIRT Cek. Oh udah masuk. Ke BPOM katanya. Oke. Jadi lagi dalam pengurusan itu. Iya. Nah kalau untuk ini kan biasanya kalau yang namanya pelaku UMKM ya, itu kan biasa galak tergabung dalam komunitas atau organisasi apa ya itu. Nah kira-kira Putri tergabung di mana nih? Alhamdulillah sekarang ini dari tahun 2021 atau 2022 ya. Aku bergabung di Aspenku nih Cek. Aspenku, apa tuh panjangannya? Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner. Kuliner. Yang dimana ketua umumnya itu Bunda Raya, yang terkenal gitu. Iya. Dengan kuenya. Iya. Siapa yang tak kenal Bunda Raya? Oke. Yang membuat Putri itu tertarik untuk bergabung di Aspenku atau di komunitas seperti itu apa nih? Karena di sini awal mulanya itu waktu itu kan Aspenku itu lagi booming kan Cek ya. Dengan banyak perkumpulan pengusaha gitu. Awalnya mulanya juga aku itu direkomendasikan sama Ibu Putri. Ibu Putri itu ketua istrinya dari lembaga sosial, kepala cabang lembaga sosial gitu kan. Kebetulan suami itu kerja di situ nih. Jadi suami Putri ya. Ya, jadi dia memberikan Ibu informasi. Putri itu yang apa tuh? Yang rekomendasikan ke Bunda Raya. Kebetulan kemarin Ibu Putri itu pernah nih di sini. Itu juga sama Cek Gaya kan. Itu Cek. Oh, Ibu Putri yang mana nih? Bisnisnya kerang. Oh kerang ya. Iya. Supplier kerang. Kerang ya. Benar. Oke. Jadi ini dari situ, dari situ kami kenal sama Bunda Raya. Tapi kami berpikir kayak gini sih, itu kan cara Allah untuk mempertemukan dengan orang-orang baik. Untuk mempertemukan dengan orang-orang baik. Tapi kita juga berpikir mungkin produk kita juga memadai gitu untuk bergabung ke Aspenku ini. Karena di Aspenku ini kan nggak sembarang orang gitu kan.
Bunda Raya itu pasti diseleksi, oh produk ini pas nggak nih masuk di sini gitu kan. Alhamdulillah. Okay. Nah jadi dengan tergabungnya di organisasi ataupun di komunitas kayak Aspenku, apa keuntungan yang Putri dapatkan? Keuntungannya banyak sih, Cek. Yang lagi-lagi itu relasi. Okay. Kita itu kalau pengen maju harus relasi itu nomor 1. Harus punya banyak relasi ya. Dan bagaimana kita bersikap, berperilaku gitu kan. Percuma juga kalau kita banyak relasi tapi hubungan kita tidak baik dengan relasi, itu kan percuma gitu kan. Jadi kalau di organisasi Aspenku ini lebih ke banyak relasi. Pengusaha hebat itu ada semua di situ, Cek. Jadi artinya sangat membantu ya Aspenku dalam usaha kemajuan usahanya Putri. Benar, Cek, benar. Jadi kalau seandainya ada itu dikasih tahu oleh Bunda Raya. Benar. Ada kegiatan-kegiatan apa dikasih tahu? Benar, dikasih tahu dan diberi kesempatan kita untuk mengikuti. Untuk maju gitu. Ini ada peluang nih, ibarat katanya itu. Percuma juga kan kalau misalnya Bunda mengasih peluang, kita tidak mampu dan tidak kita ambil kan percuma. Jadi di sini kagak kati agu itu kalau sudah kati agu. Lah diinjuk peluang oleh Bunda Raya, kita nggak mengejakannya kan? Iya benar. Nah itulah kita tuh harus selalu upgrade ilmu dan soft skill kita, Cek. Jadi apa yang kita misalnya ada peluang nih, kita harus bisa itu nah. Oke, Putri, ini kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Sebelum mungkin kita menutup kebersamaan kita, obrolan kita di obrolan UMKM Loka kita, mungkin yang menjadi closing statement ya, apa yang menjadi pesannya Putri untuk para pelaku usaha, ataupun juga mungkin pesan Putri untuk usaha Putri sendiri dan harapan Putri untuk usaha Putri sendiri. Silakan. Ya, pesannya itu kalau kita mau memulai itu jangan memikirkan jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu, Cek. Perlu emang dipikirkan, tapi jangan dikhawatirkan gitu kan. Kalau kita sudah yakin dan kita mampu, jalan aja gitu. Dan yang penting itu adalah selalu berprasangka baik sama Allah. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi gitu, Cek. Kalau kita memikir ya Allah, aku pasti jadi orang kaya, pasti Allah kayakan, karena Allah itu maha kaya gitu kan. Amin ya Allah. doa gitu. Terus ya Allah, aku pasti sukses, pasti Allah sukseskan. Walaupun intinya kita adalah jangan menuntut Allah itu harus ya Allah aku pengen ini hari inilah, detik itulah. Jangan. Kita boleh berharap, tapi kapan Allah mengabulkannya kita tidak perlu tahu gitu. Jadi usaha kita harus jalan dengan tetap berprasangka baik sama Allah, dengan niatan untuk ridha Allah, maka hati kita bakalan tenang untuk menjalankan semuanya gitu. Mantap, luar biasa. Kalau untuk harapan Putri terhadap usahanya Dewe? Harapan aku sih bisa bermanfaat untuk semua orang, karena cita-cita aku dari awal itu pengen jadi pengusaha, membuka lapangan kerja gitu, Cek. Jadi sama Cak Tunas Kelapo ya. Bener. Banyak manfaatnya di mana-mana, dari mulai akar, dari mulai serabut sampai ke isi, sampai ke batang, sampai ke godongnya. Sampailah dia tua kan, diuntal, disungi dia tetap tumbuh. Kalau ngomong tua itu kan ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Harapannya itu bisa menjadi Tunas Kelapa tadi. Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar ya. Seperti Tunas Kelapa tadi. Iya. Salam pramuka. Woi, Bang Pramuka gitu. Kebetulan Cek ini kan mau HUT Pramuka nih. Oh ya, tanggal 14 ya. Emang. Jadi aku dedikasikan ini. Pasnya dikit lagi, tinggal menghitung hari nih, tanggal 14 Agustus kan. Masih apa sih kayaknya? Bener, Cek. Rasa Dharma lagi masih apa? Wow. Cocok jadi pembina pramuka, Cek nih. Sebenarnya satu lagi, Cek. Dulu aku bermimpi pengen suara aku ini di radar radio, karena aku punya cita-cita jadi penyiar radio. Nah, ini. Iya, terus? Tapi belum. Aku pikir itu tidak kesampaian gitu kan.
Tapi ketika di sini aku diundang di sini, oh ternyata Allah itu bukan tidak mengabulkan doa kamu, tapi Allah itu mengabulkan dengan doa kamu dengan cara terbaik dan waktu terbaik itu. Benar kan? Kamu itu suaranya di udara juga kan? Beredar. Karena pada saat itu aku bilang, ya Allah pengen suara aku ini beredar di radio, bukan jadi penyiar radio kan? Iya, beredar radio. Benar. Pada hari ini suara aku sudah beredar di radio. Tenang ya, bukan di radio, di YouTube-nya juga. Agak cek panggil link. Oke, Putri, ini obrolan dengan Putri ini luar biasa, sangat menginspirasi, sangat memberikan semangat, edukasi ya, di mana kepercayaan diri Putri ini juga mungkin bisa menular kepada tentunya dulur kita lainnya yang mungkin baru nak merintis usaha tapi ada rasa takut, ada rasa apa, tapi dari pesan Putri insya Allah tentunya semangat gitu ya. Semangat. Oke, baik Putri, terima kasih untuk kedatangannya di Perempat dalam obrolan UMKM Loka kita. Semoga apa yang yang Putri sampaikan tadi ini membawa nilai positif ya bagi pemikiran-pemikiran tentunya para pendengar kita lainnya ya, untuk bisa maju seperti Putri ya. Dan semakin sukses usahanya ke depan. Dan pepatah bijak mengatakan, Putri, di penghujung kebersamaan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri dengan bubur sum-sum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Peremka. Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.